warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, baru pertama kali ya ini Zoom sama Bu Ayu ya. Iya, Bu. Dan baru pertama kali juga lihat kalian ini ya. Kenal. Oke. Untuk materi kali ini oke, sudah bisa lihat PowerPoint-nya? Sudah bisa, Bu. Apa itu? Materinya tentang apa berarti hari ini? Ilmu ekonomi. Kayak materi hari ini adalah tentang ilmu ekonomi. Nah, nanti Bu Ayu akan menjelaskan sedikit tentang apa ilmu ekonomi, jenisnya apa, terus contohnya bagaimana, kemudian nanti akan disajikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan keaktifan kalian akan dinilai sama Bu Ayu ya. Paham ya? Nah, jadi nanti kalau mau menjawab silahkan angkat tangan dan langsung sebutkan nama saya Bu, nama saya ini absen ini, gitu ya. Oke, sudah paham? Oke. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang ilmu ekonomi. Nah, silahkan dilihat pada tabel di bawah ini ya, gambar di bawah ini, skema di bawah ini. Bahwa ilmu ekonomi itu dibagi menjadi berapa itu? Dibagi menjadi 3. Teori ekonomi, ekonomi deskriptif, dan ekonomi terapan. Ya. Kemudian teori ekonomi dibagi menjadi berapa? 2. Teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ya, oke, bagus. Nah, sebelum kita ke teori ekonomi mikro dan makro, kita bahas dulu apa itu teori ekonomi, ekonomi deskriptif, dan ekonomi terapan. Yang pertama, teori ekonomi itu. Teori ekonomi itu merupakan bagian ilmu ekonomi yang menganalisis tentang hubungan antara variabel-variabel ekonomi atau mekanisme kegiatan ekonomi. Jadi teori ekonomi ini adalah hubungan antar variabel. Jadi yang kalian pelajari itu disebut teori ekonomi. Jadi konsumsi adalah, distribusi adalah, terus kemudian produksi adalah, gitu ya. Terus inflasi adalah, nah itu namanya teori ekonomi. Jadi yang ada referensinya itu disebut teori. Nah, yang kalian pelajari di sekolah ini namanya teori dah, ya. Teori ekonomi. Dengan kata lain, teori ekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang menerangkan secara detail tentang mekanisme kegiatan ekonomi. Nah, yang dijelaskan tadi contohnya, inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang cenderung naik secara umum. Inflasi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, itu disebut teori. Nah, yang kalian pelajari selama ini itu namanya teori ekonomi. Paham ya tentang teori ekonomi? Nah, ada pertanyaan tentang teori ekonomi? Belum? Tidak. Tidak, mudah ya. Jadi yang kalian pelajari setiap hari itu disebut teori ekonomi. Jadi menjelaskan sesuatu yang nyata berdasarkan dari teori-teori yang ada. Kemudian ekonomi deskriptif, dari pengertiannya, ekonomi deskriptif itu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi. Jadi faktanya. Kalau teori ekonomi tadi hanya teori saja berdasarkan referensi, tapi kalau ekonomi deskriptif itu fakta yang ada. Kalau teori ekonomi contohnya tadi adalah inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang cenderung naik secara umum. Itu teori. Tetapi kalau fakta, sudah ada berita bahwa inflasi meningkat pada tahun 1998. Berarti kan fakta itu. Di tahun 1998 itu terjadi peningkatan inflasi. Itu benar, real, realitas, dan fakta. Deskriptif. Paham ya untuk deskriptif ya? Paham ya? Jadi menunjukkan sesuatu yang nyata.
Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi ini menggunakan kerangka pengertian dan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan. Jadi, kalau terapan adalah solusinya. Ada teori, ada fakta, lalu ada Solusi. saling berkesinambungan. Contohnya ini tadi kita membahas inflasi, kemudian tahun 98 ada inflasi juga, lalu cara mengatasinya adalah dengan menerapkan politik diskonto. Nah, itu adalah suatu solusi untuk mengatasi inflasi. Jadi untuk untuk politik diskonto ini nanti akan kita pelajari di kelas 11 kalau tidak salah ya. Kalau tidak kelas 11 benar. Jadi kita hanya memberikan contoh saja. Naufal baru masuk, Chan. Oke. Jadi seperti itu. Teori berarti yang kita pelajari, ada referensinya. Kemudian deskriptif berarti faktanya. Kemudian terapan adalah cara atau solusinya. Solusi. Nah, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Masih paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, ini dia. Teori kalian sudah pernah dengar mikro atau makro? Mikro itu apa sih, Cah? Dari kata mikro itu kecil. Kalau makro? Besar. Sama juga. Jadi teori ekonomi mikro itu ilmu ekonomi yang mempelajari lingkup kecil atau skala kecil. Sedangkan makro lingkupnya luas atau keseluruhan atau agregat atau skala nasional. Jadi kalau dia sudah membahas ekonomi secara nasional berarti dia sudah dikatakan makro. Ya. Kalau mikro, bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit ekonomi secara individual. Jadi masih dalam lingkup kecil atau skala kecil. Contohnya, perilaku pasar, penerimaan, biaya, permintaan, penawaran, harga, kebutuhan kamu, keinginan kamu, keuntungan perusahaan. Jadi kalau dia belum skala berarti dia masih dalam ekonomi mikro. Tapi kalau dia sudah mempengaruhi Indonesia atau mempengaruhi negara secara agregat, secara nasional, secara keseluruhan, berarti dia makro. Contohnya adalah pendapatan nasional. Inflasi, itu kan sudah hubungannya sama negara. Pengangguran. Pengangguran meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya, berarti itu sudah masuk dalam skala nasional. Dan kebijakan pemerintah. Nah, untuk mengatasi inflasi dan lain sebagainya itu masuk skala nasional. Tetapi anak-anak, dalam hal pengangguran ini, kalau penganggurannya itu disebabkan hanya satu perusahaan, misalnya perusahaan A melakukan PHK, nah itu belum skala nasional, tetapi masih mikro, ya. Jadi kalau masih satu perusahaan berarti dia masih mikro. Tapi kalau sudah berpengaruh terhadap negara, pengangguran yang disebabkan oleh PHK di perusahaan A mengakibatkan tingkat pengangguran di negara ini meningkat sebesar 20%. Nah, itu sudah masuk makro. Paham makro. Ya? Mikro dan makro ya? Paham, Bu. Secara agregat, secara skala kecil belum mencakup nasional, tapi kalau makro sudah agregat atau keseluruhan dan mempengaruhi negara atau skala nasional. Topik ini sing nyanyi, di-mute aja ya suaranya ya. Yang ada suara lagu itu di-mute aja. Nanti kalau waktu tanya jawab dinyalakan lagi.
Oke. Sudah sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak ya. Oke, sekarang ke bahasan selanjutnya tentang pernyataan ekonomi. Jadi gak hanya bahasa Indonesia sing enek pernyataannya. Oh ya anak-anak, ini kan waktunya nanti Zoom itu 45 menit. Nanti kalau misalnya Bu Yayu buat mati terus masuk Zoom lagi, kalian masuk lagi ya. Ya? Iya, Ya? Bu. Oke, siap. Siap. Pernyataan ekonomi itu ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Kalau namanya pernyataan itu berarti hanya perkataan gitu ya, pernyataan seseorang gitu ya. Jadi kalau pernyataan positif itu menggambarkan fakta-fakta, Kalau pernyataan normatif itu berkaitan dengan kebijakan yang optimal atau baik dan buruk. Langsung contoh saja. Contoh di situ, Contoh di situ ada produsen atau pengusaha yang memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien akan menghasilkan barang yang murah sehingga mendapat laba maksimum. Itu namanya pernyataan positif atau pernyataan yang menggambarkan fakta-fakta. Kan mesti gini, produsen kalau memanfaatkan sumber daya secara efisien pasti untungnya banyak. Nah, itu pernyataan positif atau realistis. Orang kalau mau pintar pasti belajar. Orang kalau mau kaya berarti harus bekerja. Itu namanya realistis atau menggambarkan fakta-fakta. Yang kedua contohnya adalah akibat penggunaan sumber daya ekonomi yang efisien, maka pendapatan akan meningkat. Nah, ini kan juga pernyataan tapi menggambarkan sebuah fakta. Karena Nindya ini rajin belajar sehingga nilainya bagus. Nah, itu kan menggambarkan fakta. Itu namanya pernyataan positif. Nah, gitu ya. Positif. Beda sama deskriptif. Kalau deskriptif itu sudah fakta, tidak pernyataan lagi. Tetapi kalau pernyataan positif baru menggambarkan fakta-fakta. Paham ya maksudnya ya? Kalau deskriptif kejadian terjadi. Tetapi pernyataan positif belum tentu terjadi, tetapi dia menggambarkan sesuatu yang nyata. Nah, misalnya kayak tadi. Nindya rajin belajar sehingga nilainya bagus. Kalau rajin belajar, maka nilainya bagus sehingga akan menjadi peringkat kelas. Misalnya seperti itu. Jadi menggambarkan fakta-fakta. Kemudian contoh yang ketiga. Agar pendapatan pemerintah meningkat, sebaiknya pajak dikenakan pada setiap orang yang menerima penghasilan. Nah, kalau pemerintah ingin meningkatkan pendapatan, maka pajak harus dinaikkan. Nah, itu kan sudah jelas fakta. Menggambarkan sebuah fakta. Kemudian yang pernyataan normatif itu hanya memberikan kebijakan dari pernyataan positif tadi. Contohnya, berapa besar polusi yang dapat diperkenankan? Nah, kalau kita mau mendirikan sebuah industri, kira-kira dapat diperkenankan itu berapa besar? Nah, berarti kan menggambarkan baik dan buruk. Terus yang kedua, haruskah proyek penyediaan air tertentu dilakukan? Nah, menggambarkan baik buruknya. Apakah pemungutan pajak dapat mensejahterakan masyarakat? Pemungutan pajak itu harus mensejahterakan setiap orang. Jadi menggambarkan baik dan buruknya. Jadi contoh yang saling berhubungan antara pernyataan positif dan pernyataan normatif itu ada pada yang nomor 3 ini contohnya. Memang sengaja dibuat contoh di nomor 3. Jadi nomor 3 ini pernyataan positifnya agar pendapatan pemerintah meningkat, sebaiknya pajak dikenakan pada setiap orang yang menerima penghasilan. Itu pernyataan positif. Sedangkan pernyataan normatifnya, apakah pemungutan pajak dapat mensejahterakan masyarakat? Nah, itu
dalam pernyataan normatif, pertentangan antara hal yang baik dan buruk menjadi perhatian. Makanya kan ada pertanyaan, berapa besar polusi yang dapat diperkenankan? Baik buruknya di mana? Haruskah proyek penyediaan air tertentu dilakukan? Hal ini baik atau enggak? Apakah pemungutan pajak dapat mensejahterakan masyarakat? Hal ini baik atau tidak? Nah, seperti itu. Bisa membedakan antara pernyataan positif dan normatif, anak-anak? Boleh dinyalakan sekarang suaranya. Bisa membedakan antara pernyataan positif dan normatif ya? Bisa, Bu. Kalau pernyataan positif menggambarkan fakta, berarti realistis. Kalau pernyataan normatif cenderung pada kebijakan yang diambil. Nah, baik atau buruk. Kemudian, kalau teori ekonomi mikro, mikro itu kecil, kalau makro berarti sudah skala nasional. Nah, kalau teori ekonomi berarti teori yang kita pelajari berdasarkan referensi. Kalau ekonomi deskriptif itu faktanya berarti sudah jelas terjadi. Kalau ekonomi terapan berarti solusi dari fakta tersebut. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Pertanyaan Anda, anak-anak? Ya ada ya. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Nanti yang bisa jawab, silahkan angkat tangan. Ya, sebentar ya. Nanti sebutkan nama dan nomor absennya. Oke, perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan gambarnya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Gambar apa ini? Gambar apa ini, dah? Kira-kira menurutmu gambar apa? Hutan gundul. Hutan gundul. Oke. Penebangan hutan. Penebangan hutan boleh. Terus lagi banyak yang boleh bilang apapun boleh ini. Lagi kira-kira penebangan hutan, hutan gundul boleh. Terus kekeringan bisa kan ya? Iya. Oke, pertanyaan nomor 1, sebutkan nama dan nomor absen. Apa yang kemungkinan besar akan dikatakan seorang ahli ekonomi deskriptif? Nah, ekonomi apa, Cah? Deskriptif. Deskriptif jika dia melihat gambar tersebut. Coba. Ekonomi deskriptif tadi apa? Oke, Beatrice silakan. Nama Beatrice Riananda, nomor absen 8. Pernyataan deskriptifnya adalah penebangan hutan terjadi di hutan yang ada di Kalimantan pada tahun 2019. Boleh, ada lagi? Benar. Ada lagi selain Beatrice? Deskriptif. Saya, Bu. Oke, siapa? Sabita. Ya, silakan Sabita. Sabita. Pada saat ini banyak penebangan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama pada Pulau Kalimantan. Boleh, ada lagi. Bagus. Yang cowok mana? Deskriptif berarti nyata. Penebangan hutan, pinter lagi. Ada lagi? Yang cowok? Cowok lagi. Ada lagi yang cowok? Ayo. Yang lain? Boleh cewek deh. Apriliani mungkin? Ya, Apriliani, silahkan. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menebang pohon sembarangan tanpa melakukan penanaman kembali. Oke, bagus. Pinter. Jadi ada yang bilang bahwa ini terjadi penebangan hutan secara liar di daerah Kalimantan. Tidak adanya reboisasi kembali. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, pintar sekali ya. Oke, bagus. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi yang menjawab ada 3 anak, Apriliani, Beatrice, dan Sabita.
Saya harap untuk yang lainnya juga nanti setelah ini menjawab. Soal yang kedua, apa yang kemungkinan besar akan dikatakan oleh seorang ahli ekonomi terapan ketika dia melihat Saya, Bu. terapan. Oke, Sabita. Penebangan hutan yang terjadi seharusnya memberikan solusi seperti melakukan reboisasi. Pinter. Oke, bagus. Ada lagi Beatrice mungkin? Saya, Bu. Pelaku yang telah melakukan penebangan setidaknya melakukan reboisasi atau paling tidak ia bertanggung jawab atau paling tidak dia tebang pilih secara tebang pilih. Oke, bagus. Pilih. Tebang pilih boleh, reboisasi juga boleh, itu terapan. Ada yang lain? Ayo selain Beatrice. Siapa? Kalista. Oke, Kalista. Seorang ahli ekonomi jika melihat kondisi seperti itu akan melakukan analisis terhadap penyebabnya penebangan hutan. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi selain 4 anak ini yang lain mana suaranya? Endang mana Endang? Halo Endang. Kalau dipanggil bersuara ya. Fatika. Ya, Bu. Nah, menurut kamu bagaimana ekonomi terapannya Fatika? Menurut saya melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih sesuai teman-teman Bu jawabannya. Oh iya, seperti teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu. Agar tidak terjadi apa anak-anak kalau seperti ini? Banjir, kekeringan, Tanah longsor. terus ya tanah longsor dan lain sebagainya. Oke, soal yang ketiga. Pernyataan positif apa yang dapat Anda sampaikan? Pernyataan positif tadi pernyataan yang menggambarkan apa? Fakta. Sekarang Fakta. apa yang dapat Anda berikan? Jadi realistis. Ini akan ini gitu. Ayo. Pasti bisa. Kayak tadi, Nindya rajin belajar sehingga akan mendapatkan nilai yang bagus. Kayak gitu. Oke, Oktaviansyah silakan. Oktaviansyah dulu. Tanah lapang yang gundul bisa menjadi yang bermanfaat. Kenapa? Gimana? Gak jelas. Hutan gundul bisa jadi tempat taman atau bangunan yang bermanfaat bagi Oh gitu, ya bisa, masyarakat. boleh. Dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata lagi gitu ya. Tetap dengan melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Oke, Oktaviansyah, ada lagi? Ainul, oke Ainul, silakan. Akibat hutan gundul dapat dibuat sebagai perumahan dan dapat dilakukan agak dekatkan. Oke, boleh. Ya, bagus. Ada lagi? Sabita mungkin? Siapa? Beatrice. Ya, Beatrice dulu. Dapat menjadikan terjadinya kelangkaan pada sumber daya alam. Boleh. Hutan gundul dapat mengakibatkan kelangkaan pada sumber daya alam, yaitu pohon. Ada lagi? Siapa tadi? Saya, Bu. Ya, atas nama? Rahma. Saya Nindya Dwi Tarinagara. Nindya, silakan. Ya, Nindya. Akibat penebangan hutan secara liar akan merusak habitat para hewan. Pintar, bagus. Ada lagi? Realistis itu pernyataan positif. Saya, Bu. Siapa saya? Rahma atau Saya, Sabita? Bu. Sabita Sabrina. Oh, habis ini Rahma ya? Sabita. Oke, Sabita dulu. Dari akibat hutan gundul yang terjadi dapat mengakibatkan banyaknya bencana alam yang merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Ada sekarang Rahma, silahkan Rahma. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang reboisasi bisa membuat alam lebih hijau. Pinter sekali. Mungkin ada pernyataan lain? Saya, Bu. Siapa? Devina, absen 15. Devina. Ya, silakan Devina.
Hutan yang semakin gundul bisa menyebabkan tanah longsor Pinter. atau bencana alam. Ada lainnya? Saya, Bu. Apa? Kalista, ya? Kalista. Ya, Kalista silahkan. Hutan gundul akan dirasakan tetapi manusia kehilangan sumber ekonomi. Oke, bagus. Ada yang lain lagi pernyataannya berbeda. Habis ini kayaknya nanti kita nyalakan lagi ya, anak-anak ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, semua pernyataan yang disampaikan tadi, ada teman-teman kalian tadi bagus semua. Jadi pengetahuannya luas ya, tidak hanya banjir, tidak hanya tanah longsor, tetapi banyak sekali ya tadi ya. Oke, malah ada yang dipakai untuk taman kalau udah gundul gitu ya. Oke, soal nomor 4. Tadi pernyataan positif, sekarang pernyataan normatifnya apa? Ya, Penggundulan hutan untuk pemukiman atau tempat wisata apakah bisa bermanfaat untuk kedepannya? Bagus sekali. Jadi lihat baik buruknya. Apakah bermanfaat untuk kedepannya jika penggundulan hutan untuk pariwisata? Oke, yang lain. Saya, Bu. Siapa namanya? Apriliani. Ya, siapa? Ya. Bukankah penggundulan hutan ini bisa menyebabkan berbagai bencana alam yang bisa merugikan semua makhluk hidup? Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, atas nama? Sabita, absen 33. Sabita, ya Sabita. Apakah pemerintah tidak dampak negatif dan dampak buruk dari penggundulan hutan? Boleh. Baik buruk ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, nama? Alfian Ayuna, absen 3. Alfian Ayuna. Oke, Alfian Ayuna. Seharusnya manusia menyadari perbuatan mereka menebang hutan secara liar dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan hewan yang kehilangan tempat tinggalnya atau habitatnya. Iya, boleh. Tapi itu mengarah kepada pernyataan positif. Nah, haruskah? Nah, mungkin gitu ya jawabannya. Jadi, apakah seharusnya? Nah, gitu. Ya, boleh. Tidak apa-apa, bisa diterima. Oke, ada yang lain? Sudah? Oke. Apakah reboisasi itu akan lebih cepat dilakukan? Misalnya begitu. Misalnya kan lebih cepat dilakukan itu kan harusnya tebang pilih tadi kan. Nah, tebang pilih itu dapat lebih cepat untuk mengurangi adanya tanah longsor, banjir, penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Oke, untuk soal nomor 5. Adakah prinsip ekonomi di balik peristiwa pada gambar tersebut? Ada nggak prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi itu gimana sih, Cah? Ayo, pertama kali kita prinsip ekonomi adalah biaya tertentu dengan biaya tertentu ya dapat menghasilkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan biaya tertentu mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, dari sini ada nggak prinsip ekonominya? Ada. Adanya di coba siapa yang jawab tadi? Ya, Ainul silahkan. Suaranya terputus-putus, Dek. Pohon kayunya bisa dibuat mobil. Oh, pohon kayunya bisa dibuat mobil. Boleh ya. Biaya tertentu keuntungannya maksimal. Oh iya, boleh. Ada lagi? Oke, tadi kita sampai ke prinsip ekonomi. Ada lagi yang mau menjawab tentang prinsip ekonomi? Ada nggak prinsip ekonomi di sini? Ada. Ya, atas nama? Absen 15. Absen 15. Devina, oke Devina. Penebangan hutan itu salah, tapi juga mampu membuat kemajuan di bidang ekonomi. Oh, boleh. Contohnya bagaimana?
DP. Bisa dibuat mebel. Bisa dibuat mebel, bisa diekspor kayunya, begitu ya maksudnya ya. Oke, ada lagi? Saya Bu Beatrice. Beatrice ya? Penggundulan hutan, kayunya akan dimanfaatkan untuk memproduksi seperti meja, kursi, lemari secara maksimal. Secara maksimal, oke. Boleh ya, tetapi harusnya diadakan reboisasi kembali atau dengan adanya tebang pilih sehingga tidak akan mengakibatkan alamnya rusak. Nah, kan panas biasanya terjadi kebakaran juga kan kalau udah kekeringan. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ini ya. Pertanyaan yang terakhir. Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada gambar, coba rumuskan pengertian ilmu ekonomi. Kira-kira berdasarkan gambar itu ilmu ekonomi itu apa sih, Ca? Ilmu yang mempelajari tentang. Ayo, apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang. Oke, Beatrice. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Oke, kalau di gambar itu sumber daya alam yang terbatasnya apa ya? Kayu. Kayu, boleh. Pohon, tanaman ya. Oke, ada lagi anak-anak? Ada lagi? Oke, atas nama? Absen 28. Oke, Warahayu. Menurut ilmu ekonomi itu sama saja akan menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat sekitarnya jika dan jelas jarang sekali digunakan dan menyebabkan kebenaran yang dapat Oke, boleh ya. Tapi suaranya agak putus-putus, jadi masuk ndak gitu. Nanti diperjelas lagi ya. Ini Titis. Halo Titis. Halo Titis. Titis baru masuk kemana? Halo Titis. Oke. Oke anak-anak ya, itu tadi materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya lihat dari pembahasan gambar ini, dari jawaban kalian, dan alhamdulillah kalian insya Allah paham tentang materi hari ini ya. Oke, lalu untuk tugasnya dari 1 minggu depan kalian nanti mempresentasikan tentang, silahkan ditulis. Silahkan ditulis dulu ya. Halo, yang lain dengar? Dengar, Bu. Ya, dengar, Bu. Dengar ya. Oke, saya tak stop share dulu. Bentar. Screen. Oke. Tugasnya adalah 1, cari ya, tugasnya memang hanya 1 aja. Cari video atau berita tentang produksi sebuah usaha.
Jadi boleh produksi apapun, usahanya bebas. Kemudian kan masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Kan udah pernah materi itu kan ya. Kalau klasik itu kan produksi, distribusi, konsumsi. Kalau modern itu kan bot dan forum. Nah, itu dijelaskan dari berita atau videonya tadi. Jadi menjelaskan tentang masalah masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern dari video tersebut atau dari berita tersebut. Nah, nanti kalian presentasikan, boleh silahkan dibuat videonya anak-anak. Silahkan dibuat videonya, dikirim sebelum hari Jumat. Jadi terakhir hari Kamis depan harus sudah dikirim. Jadi biar nanti di-share lewat Zoom kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi kamu videonya nanti kamu menjelaskan. Misalnya dibuat video penggalan berita, penggalan video, kamu tampilkan, diedit dalam bentuk video gitu ya. Kemudian kamu menjelaskan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modernnya. Jadi kayak Bu Yayu membuat video kayak gitu. Jadi berdasarkan video yang saya tampilkan tadi atau berita yang saya tampilkan tadi, masalah ekonomi klasiknya adalah produksinya adalah produksi ini tempe sebanyak berapa banyak. Kemudian distribusinya dilakukan dengan cara dititipkan ke toko-toko, misalnya seperti itu. Kemudian konsumsinya yang mengkonsumsi adalah semua masyarakat di kalangan menengah ke bawah sampai menengah atas, misalnya seperti itu. Nah, itu. Jadi kamu di depan kamera menjelaskan videomu. Jadi kemudian nanti diedit ya, diedit dijadikan satu. Biasanya kan bikin master itu bisa kan ya. Nah, itu diedit di situ dijadikan satu dari sebuah video, kemudian dikirim sebelum hari Jumat. Jadi Kamis sampai jam 12 malam saya tunggu. Iya, Bu. Kemudian nanti hari Jumatnya lagi kita Zoom lagi untuk menampilkan satu-satu. Jadi biar nanti bisa di-download sama Bu Yayu ya. Nanti kirimnya lewat email saja. Nanti kalau setelah ngirim email silahkan japri Bu Yayu namanya sama nama emailnya. Biar nanti langsung bisa dicari. Biar tidak kehilangan. Gitu ya. Jadi Bu saya sudah mengirim melalui email. Dengan nama email adalah ini. Biar nanti di-search sama Bu Yayu. Biar langsung bisa di-download videonya. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Kenapa? Ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Itu kelihatan wajahnya ya, Bu? Ya dong. Pakai seragam. Nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa. Yang penting pakai rapi ya. Jangan habis bangun tidur. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak, Bu. Beatrice? Biasanya kalau ngirim di email itu ada batasan videonya, contohnya 25 MB gitu, Bu. Di Google Drive misalnya aja. video saya melebihi, di Google Drive. Di Google Drive aja bisa nanti. Ya. Ada lagi? Enggak ada ya? Nah, sama-sama. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.